bersyukur dan bersyukur. Mari kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Engkau terbesar, Engkau teragung, Engkau yang termulia. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada Allah selain Engkau yang rela menderita, disiksa, disalib, wafat, dan memenangkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Jika pada malam hari ini kami ada di sini, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami, tetapi semua hanya karena kasih karunia. Biar sebentar kami akan mendengarkan firman yang kami sampaikan oleh anakmu yang terkasih, Ibu Rosali Ananta. Biar firman-Mu itu mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, dan memberkati hidup kami. Kami menyiapkan diri kami, seluruh keberadaan kami saat ini di tempat ini untuk menjadi seorang murid yang akan mendengarkan suara kasih. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Silakan Bapak, silakan berdoa. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu semuanya dari Paroki Kemakmuran. Senang sekali saya bisa berada di sini. Ini kali kedua saya pernah di sini. Saya lupa kalau mungkin pas pandemi apa setelah pandemi saya pernah di sini. Saya Rosali Ananta, saya dari Paroki Santo Stefanus Cilacap, Jakarta Selatan. Saya aktif di Komisi Kerasuan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta sebagai pengurus. Ada 15 orang pengurus dan ketua komisi adalah Romo Yosef Susanto yang hidup itu. Jadi kita sering meeting setiap bulan dan juga BKSN, APP itu semua dari Komisi Kerasuan Kitab Suci. Saya ibu dari 2 anak. Anak saya satu sudah selesai sekolah dan sudah bekerja dan kuliah terakhir baru selesai. Tema hari ini adalah iman Abraham. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua ya siapa Abraham itu. Siapakah dia? Bapak orang beriman. Hari ini kita akan lihat lagi ya, kita refresh lagi. Kenapa sih Bapak Abraham itu disebut Bapak orang beriman? Ya, saya nggak punya karena saya tahu di sini. Oke. Nah, kalau kita baca ya di Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus, maka kan bilang anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi dimulai dari situ ya, berarti ternyata Tuhan Yesus juga adalah keturunan Abraham. Yesus sebagai manusia ya, dan 100% Allah, 100% manusia. Itu dari anak Laut, anak Abraham. Nah, kita akan lihat bacaan dari Kejadian. Oke, kelihatan nggak ya saya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan kepada Abraham awal mulanya, Kejadian 12 ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan. Jadi Tuhan bilang sama Abraham, pergi ke negeri yang akan saya tunjukkan. Kemana? Oke, pergi, ikutin aja. Ya, aku
engkau serta membuat tanahmu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katanya akan jadi bangsa yang besar. Pada waktu Tuhan Allah ngomong ini, umur berapa? Ada yang tahu? Umur berapa Abraham pada waktu Tuhan Allah ngomong ini? Nanti kita lihat ya. Terus Tuhan juga bilang akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini Tuhan Allah yang bilang, dan ini janji Tuhan. Ya, Tuhan ngomong pasti nggak bohong. Ya. Nah, dibilang apa? Akan jadi bangsa yang besar, akan jadi berkat, dan dibilang ya, I will bless you so that you will be a blessing. Akan menjadi berkat, kamu akan diberkati dan akan menjadi berkat. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak bilang ini, tapi Tuhan ini ya, gitu enggak. Abraham langsung bersama-sama langsung pergi berangkat ke Haran. Ya. Ternyata Tuhan suruh pergi ke sana dulu ya. Pada waktu itu tulis ini Abraham umur 75, tua ya, sudah jalan jauh pula 75. Saya ada yang bilang 75, ini ada ya. Masih muda, Abraham 75 jalan ya. Nah, Abraham masih berjalan. Bersama istrinya dia pergi ke Kanaan. Kita tahu ya kalau kita baca perjanjian lama itu Kanaan kan orang besar-besar, raksasa dan sebagainya dia sebenarnya agak khawatirkan kalau ke daerah sana. Tapi Abraham disuruh jalan aja. Oke, Tuhan disuruh. Terus kemudian berikutnya Tuhan bilang pada Abraham, coba lihat di langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka nggak mungkin bisa hitung bintang ya. Maka firman-Nya kepada dia, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pada waktu Allah ngomong begini, sudah ada belum anaknya? Belum. Satu juga belum. Umur berapa? 75. Lalu apa yang dilakukan? Lalu apa yang terjadi waktu Allah bilang? Lalu ini keren saya dengar ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini saya suka banget. Jadi ternyata kalau kita percaya sama janji Tuhan, Tuhan apa? Akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan sudah bilang satu orang diselamatkan, selisih harus diselamatkan. Bagi orang masa ini ya, orang yang ini susah apa ya. Itu dia. Terus misalnya kamu akan punya damai sejahtera, tapi saya bisa terus. Dan mungkin dia, kalau saya mari telah bisa dirilis semuanya yang ribut-ribut. Itu bilang. Jadi ternyata katanya, saya pernah juga dari seorang suster. Kalau kita percaya saja, itu sebenarnya sudah setengah ya. Udah on the way gitu, tapi kalau nggak percaya, ya saya mau gimana lagi? Maka dibilang di sini, Abraham percaya, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Oke. Berikutnya, Sarai istrinya Abraham, dia tidak punya anak, ya. Dia Abraham mau punya anak, dia juga punya anak, dia kan suaminya cuma satu. Tapi dia punya hamba perempuan namanya Hagar. Lalu Sarah bilang sama Abraham, engkau tahu ya, Tuhan akan memberi aku melahirkan anak. Dia bilang itu, padahal kan Tuhan bilang akan banyak teman, dia tentuin tapi. Terus dia bilang, karena itu baiklah kamu ambil hambaku, ya, mungkin oleh dia kamu dapat keturunan anak. Lalu sayangnya Abraham mendengarkan kata istrinya, padahal dia dengar kata suami, kata Tuhan Allah bahwa engkau akan punya keturunan, dan keturunan harus dari istri perjanjian. Dan itu salah. Sebenarnya sama
Yang dikasih perintah jangan makan buah siapa? Adam. Tapi waktu si Hawa bicara, si Adam dengerin si Hawa. Istri memang ternyata cukup punya power juga ya, udah apa diikutin ya. Nah ini terus Sarah ambil Hagar tambahnya, ya. Dan ketika itu mereka sudah jadi kan tadi pergi tahun umur 75, udah 75 ya keluar ya dari disuruh ke Tuhan. Itu sudah 10 tahun. Mana nih janji Tuhan? Udah 10 tahun nih ditungguin, nggak ada. Kayak kita nih, kita dulu setahun, sekarang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kira-kira nggak dikabulin kali 10 tahun. Padahal Tuhan yang janji. Jadi setelah 10 tahun berarti umur berapa? Abraham 85. Ibu udah met ya. 75 tambah 10 jadi 85. Terus lalu diberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi yang punya skenario ya, yang punya bisa siapa? Istrinya. Dia kasih ya pada si Abraham. Abraham umur 8 akhirnya terus Abraham mau nggak? Nggak mau, padahal dia bawa orang beriman. Ternyata ada aja ceritanya gini ya. Jadi ya coba kasih berarti ya. Jadi ya ternyata terus kemudian umur 86 ada melahirkan Ismail. Kita tahu bernama ada film yang Ismail. Jadi lahirlah Ismail. Ini umur 86, 75 keluar, 10 tahun gak punya anak, dikasih Hagar, terus kemudian 86 melahirkan Ismail. Hagar. Nah ini kan ya, terus tua ya, 85 ya, ini gak dibilang beberapa tapi ya sama, yang masih muda biasa. Terus, oke. Udah, 86 kan melahirkan, Hagar melahirkan Ismail ketika Abraham umur 80. Ada lagi ternyata firman Tuhan itu di Kejadian 17 ketika Abraham berumur 99, berarti 13 tahun kemudian Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Kata-kata pertama yang keluar adalah Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini rule number 1. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau mau terima janji. Itu udah banyak soalnya. Dari Hagar nih, dari Ismail. Bikin skenario sendiri, bikin manifest sendiri. Diajarin sama istrinya juga ya. Walaupun pada akhirnya kita tahu ceritanya bahwa secara akhirnya cemburu ya. Ya dia juga sih ya. Kan asal itu ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, kata si Allah, dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lagi-lagi janjinya itu diulang lagi. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena namamu bukan bagi Abraham melainkan Abraham. Jadi janjinya tetap. Abraham sebenarnya bukan nggak percaya ya. Cuma dibelok-belok dia nggak boros gitu ya. Lu nggak percaya ya. Oke. Dibilang aku akan membuat anak sangat banyak dan aku akan membuat menjadi bangsa-bangsa. Nah, ini janji Tuhan ya. Adapun kalau makin tua aja, tadinya 75 udah tua. Sekarang umur berapa? 99. 75 tambah 10, 85, 86. Sekarang 99. Tambah tua. Tambah mustahil apa tambah tidak mustahil? Tambah mustahil. Si Sarah juga udah tua lagi ya. Sudah tulis ya ayat 11 ya. Maka tertawalah Sarah dalam hatinya. Mungkin lagi sih. Waktu Sarah tertawa, Tuhan Allah tahu nggak? Tahu dia, tahu lah, gitu.
Tuhan bilang adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Ada yang mustahil nggak bagi Tuhan? Tidak ada bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Pada waktu yang kami tetapkan, tahun depan aku akan kembali dan akan berangkat lagi. Lalu Sarah, ya tadi Sarah tadi bilang tertawa, dia menyangka aku nggak tertawa. Tidak, kamu tuh tertawa, kamu tuh nggak percaya sebenarnya, ya. Tapi ada si Abraham yang percaya. Ya. Tapi sekali dia percaya itu sebenarnya sudah menjadi pintu sudah terbuka, ya. Jadi sudah dianggap sebagai kebenaran. Maka mengandunglah Sarah. Ya, kita tahu Sarah adalah melahirkan laki-laki namanya Ishak. Umur berapa? Berarti pada waktu umur berapa Abraham punya anak Ishak? Cepet. Ya, ternyata adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir bagi Abraham. Ini luar biasa mustahil, ya. Dia mustahil, enggak mungkin. Adakah hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita yang kira-kira nggak mungkin? Nggak mungkin berubahlah keadaan begini. Susah. Mungkin kalau orang lain bisa. Tapi kalau kita bisa. Katanya kalau untuk Tuhan bisa, Tuhan akan membantu. Ya. Udah lama, udah 10 tahun berdoa juga. Ada perubahan, gini-gini aja, kembali gede. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari sini, kalau Tuhan bilang, kita berdoa kita dengan Tuhan dan kita makan, tolong Tuhan akan tepati janjinya. Ya. Kita lihat doa Mama. Ini yang saya suka dari sebelumnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar, ada dasarnya Abraham. Gak ada dasarnya. Umur 975 paling 99 yang punya anak gimana? Dibilang jadi bapak bangsa, keturunannya sebanyak bintang di langit, satu juga gak ada. Satu juga gak ada, dibilang ada sebanyak bintang di langit. Gimana? Gak ada dasarnya berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham harap juga dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar bagiku untuk berharap situasi dalam rumah tanggaku, dalam segala sesuatu dalam kehidupanku yang lagi sulit ya untuk berubah, namun aku tetap percaya Tuhan menyertai untuk menjaga. Dibilang di sini ya, sebab tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang difirmankan Tuhan, demikianlah banyak yang nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia tahu tubuhnya boleh jadi lemah tubuhnya, ya. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Jadi setelah kira-kira 100 tahun, dia juga tahu berangkat ke sana sudah betul, sudah menerusnya, tetap saja ya terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sebenarnya kita baru pasca baru lewatnya. Saya kemarin melihat satu khotbah, saya lupa siapa ya, itu dia bilang kalau kita bimbang ya, kisah pasca kebangkitan menceritakan kalau bimbang seperti Thomas saya ragu ya terkenal si gimana, katanya kita cucukkan ke Yesus itu apa? Cucukkan ke luka Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita bimbang kita datang kepada Yesus, kita cucukkan, kita masukkan diri kita ke dalam luka Yesus, maka kebimbangan kita sih itu dalam banget, itu bisa dibahas panjang sekali. Kalau kita kalau lagi bimbang ya, bimbang dan ragu terhadap Tuhan yang bisa itu ya, aduh Tuhan begini, kita datang kepada Tuhan dengan profesi seperti Thomas disuruh mencucukkan pada luka-luka, pada itu dalam banget kalau kita refleksikan ya. Nah,
dikatakan ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikan. Kalau dia sudah janji, dia juga punya kuasa buat melakukan apa yang dia janjikan. Karena itu hal ini diperlukan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini sekarang ayat 23-nya. Kata-kata hal ini diperlukan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, kata surat Paulus, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memberitakan. Kalau kita percaya, jadi sebenarnya kalau kita percaya ya, pada janji Tuhan, kita akan dapat ya, akan itu sebagai kebenaran. Apa sih janji Tuhan? Paling senang mungkin orang-orang Yohanes 2, kamu akan hidup dalam kelimpahan misalnya ya. Ini sebenarnya kalau kelimpahan ya, di sini yang dimaksud adalah limpah sukacita, limpah damai sejahtera. Bukan kita tuh bukan sekedar firman itu bukan sekedar mengajar mujizat yang terutama itu sebenarnya adalah memiliki iman, bukan soal daging, bukan soal dari firman makan dan minum. Damai sejahtera, sukacitanya punya karunia itu ya, kesalahan, dosa. Sebenarnya tujuan pikirannya apa ya? Kemarin kan dalam minggu panggilan ya. Sebenarnya kita dipanggil untuk apa ya? Kemarin pasti khotbahnya sekitar itu ya. Apa tujuan hidup kita? Apa panggilan hidup kita? Ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarga, ada yang dipanggil untuk hidup menjadi biarawan-biarawati. Sebenarnya tapi tujuannya sama loh. Tujuannya ternyata adalah untuk tujuannya adalah untuk menjadi sempurna dalam kasih. Kan dibilang sempurna aku sebab sempurna kamu sebab aku sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam kekudusan. Jadi sebenarnya tujuan kekudusan. Jadi dalam pernikahan juga harus jadi kudus, ya? Menjadi sempurna dalam kasih, benar-benar sempurna mengasihi pasangan yang mungkin difficult ya, mungkin susah untuk pasangannya. Juga demikian juga di jadi teori sebenarnya panggilan itu adalah kesempurnaan dalam kasih. Panggilan itu adalah kekudusan. Ya Tuhan dan kuduslah kamu sebab kudus. Sempurna kamu seperti Bapakmu di surga. Ya. Jadi, nah, dibilang ya, kepada kita pun Allah memperhitungkan. Ini ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Against all hope, kalau di terjemahan ini yang bagus juga ya. Against all hope, Abraham believe. Jadi against bisa tidak ada dasar sama sekali. Ya. Against all nature. Jadi itu tetap dia berharap. Saya nggak tahu, saya perlu perubahan ini. Nggak tahu kalau ibu bapak perlu juga perubahan ini, karena kita masing-masing punya pergumulan ya. Kita harapan itu sangat membuat kita bisa berdiri tegak ya. Kalau nggak ada harapan, gimana kita mau melanjutkannya? Kita harapan kepada Allah yang Maha Kasih ya, pada Tuhan yang selalu menyertai. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Jadi udah punya anak ya, udah happy ending ya, happy ending. Di Kejadian 22 kemudian ada sambung. Setelah semua itu Allah kemudian menguji, mencoba Abraham. Kita tahu lihat kisahnya. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham bilang, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan dekat. Jadi kalau kita di dalam kira-kira respon kita apa? Maksudnya apa gitu? Udah lama-lama katanya menjadi punya keturunan sebanyak bintang di langit, dapat satu susah, sekarang disuruh korbankan menjadi korban bakaran. Maksudnya apa? Tapi kalau kita baca di sini, Abraham bertanya tidak?
kali ya, salah kali maksudnya bukan itu mengkoreksi Tuhan, enggak. Abraham pagi-paginya, keesokan hari pagi-pagi bangun Abraham yang memasang pelana keledai, membawa dia mengajak dua bujangnya ya, kemudian sama Ishak, dan dia belah kayu, dia berangkat ke tempat yang Tuhan Allah katakan. Nggak nego, nggak ngomong, nggak bak itu, besok pagi bangun. Bisa ya, bisa. Oh, saya kalau di sini saya tahu kalau saya sih pasti susah ya. Jadi orang pasti banyak banget saya gitu ya. Dan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, udah nyampe di gunung ya, dia lihat di gunung ya, terus kemudian Abraham bilang sama dua bujangnya itu, ya, dia bilang tinggal di sini ya, saya mau naik sama Ishak. Jadi tinggal dulu, sebenarnya bantuin bawa perlengkapan. Nah, yang Ishaknya suruh bawa kayu ya, kayu buat bakar itu ya, naik. Ambil kayu, dia pikul di bahu Ishak dan dia naik ke jalan sama-sama. Ini ada film sih, ada suaranya. Enggak tahu kayaknya. Ya kira-kira begini deh ya, kita aja ya. Jadi dia naik ya ke atas, terus kemudian dia berdua ya, tadi bujangnya tinggal di bawah, saya nggak ada ini ya. Gue sih nggak bagus sih gitu ya. Naik, jadi kita tahu ceritanya ini ya. Nah, nggak usah pakai suara, tapi ada suaranya sebelumnya. Nah, Ishak tuh bertanya sama bapaknya ya, kan udah sampai atas nih Abraham sama Ishak bawa kayu ya. Dia tanya, nah ini kalau kita ayat tadi ya langsung deh. Ishak tanya pada bapaknya, bapak gitu ya, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi di mana anak domba yang akan jadi korban bakaran? Jadi mana korbannya udah ada kayu, udah ada ya ini api ya buat ini. Lalu Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka tak bisa. Sampai di sana, Abraham mendirikan mezbah disusun kayu dan diikatlah Ishak dan ditaruhlah di atas mezbah itu yang akan dinyalakan nanti ya, kayunya menjadi api ya untuk korban bakaran. Lalu kita tahu ceritanya, benar-benar si Abraham mau bunuh Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu malaikat Tuhan bilang, dengar dari langit, Abraham, Abraham. Ya, jangan bunuh anak. Tapi benar-benar nih, benar-benar. Jadi bukan enggak, benar-benar gitu, benar-benar dia mau persembahkan anaknya yang tunggal itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Jadi Tuhan Allah menguji dan Tuhan Allah lihat bahwa dia lulus ujian. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, sebelahnya ada anak domba yang tersangkut dan diambil dan menjadi korban. Maka tempat itu dinamakan Tuhan yang Tuhan menyediakan. Sampai sekarang itu juga dinamakan di atas Tuhan akan disediakan. Lalu dibilang bahwa Tuhan akan memberkati dengan melimpah-limpah dan keturunan akan sangat banyak. Ini janji Tuhan. Nah, ini yang saya mau tunjukin. Ishak dengan Yesus. Ishak itu waktu naik ke gunung bawa kayunya sendiri. Ya. Yesus pun demikian. Anak domba yang berkorban siapa? Yang bawa kayu itu. Ya. Ya. Hati Abraham hancur, sebelumnya hancur. Ini permintaan Allah.
demikian juga Bapak ya, juga atur ya ketika sebenarnya dia harus pikul itu kayu salib. Kemudian ditanya kan, mana udah ada kayu, udah ada payen, di mana anak dombanya? Kan dibilang Abraham bilang Tuhan yang akan menyediakan. Ternyata Tuhan akan menyediakan, tapi Tuhan sendirilah yang menjadi dombanya. Dia dibaringkan di setelah itu ya korban bakaran, Yesus pun dibaringkan di kayu salib dan disalib. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan cuma menyediakan, tapi dia bahkan memberikan dirinya sebagai domba yang menjadi korban si dosa itu. Ini semua dilakukan oleh Abraham karena imannya yang luar biasa itu. Karena iman maka Abraham tak kalah dia dicobai mempersembahkan Ishak. Dia telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya. Ini teladan yang luar biasa yang tidak heran mengapa Abraham sampai dibilang bapak orang beriman. Sebenarnya iman itu apa ya? Kita tahu ya, di Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap, tetapi seringkali dasarnya kalau dasar yang kita, kalau itu sesuatu sudah kita lihat itu bukan iman lagi. Jadi dibilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Jadi Santo Agustinus bilang, ketika kita mempercayai apa yang belum kita lihat, maka upahnya adalah melihat apa yang kita percayai. Jadi sebenarnya kita tuh ya punya vision ya, kita punya vision. Gak apa-apa kan kita punya vision, karena Tuhan sendiri mengatakan, my people perish without vision. Umatku binasa tanpa visi, tanpa jadi kita harus punya juga, kita mau apa sih? Ya memang visi kita harus inline atau harus sejalan dengan kenyataan. Saya ingin sekali, selalu saya sering belajar ini sekali punya keluarga yang anak-anaknya, anak-anak cinta firman, ya itu visinya ya, visi kita. Sebenarnya visi itu sebenarnya kita tuh beriman bukan supaya menjadi dapat mujizat. Saya cerita aja ya, mengenai mujizat. Ada perumpamaan. Ada seorang asing pergi ke suatu kota. Kotanya itu terkenal dengan mujizat. Banyak ya, ada beberapa lah ya, kita tahu ya. Di gereja kita punya beberapa kota yang terkenal dengan mujizat. Terus orang asing ini datang ke situ, terus ketemu sama penduduk lokalnya. Dia bingung kan, dia bicara mujizat soalnya kan. Terus kemudian si penduduk lokalnya bilang, cari apa? Ibu, bapak, ibu cari apa? Gitu kan. Terus dia bilang orang strangernya, aku cari mujizat. Katanya di sini terkenal, ya, bisa mendapatkan mujizat dari sini. Terus kata orang lokalnya bilang, oh cari mujizat. Oke, tergantung mujizat yang Anda maksud itu yang mana. Kalau mujizat yang Anda maksud adalah Tuhan yang melakukan kehendak manusia, itu tidak pernah terjadi di sini. Tetapi kalau mujizat yang dimaksud Anda maksud adalah manusia yang melakukan kehendak Tuhan, itu kerap terjadi di sini. Lalu si orang asing ini pergi meninggalkan kota mujizat itu. Dia kecewa karena mujizat yang dia maksud adalah Tuhan
yang melakukan kehendak manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebenarnya melakukan kehendak Tuhan, itu sudah mujizat, ya. Dan itu membutuhkan iman nggak? Membutuhkan. Seperti Abraham. Ini di Galatia disebut-sebut. Jadi berkali-kali disebut ya, kalau kita percaya, Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di mana-mana ada itu sebagai kalimat ini, ya, berkali-kali ya, mengenai kalau percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah juga anak-anak Abraham. Itu berlaku juga untuk kita. Ya. Nah ternyata untuk bisa mujizat, tergantung mujizat mana ya yang dimaksud ya. Mujizat yang mujizat bagaimana? Melakukan tindak Tuhan kan yang menentukan susah juga ya. Nah itu ternyata dibutuhkan iman juga. Dan ternyata dikatakan ya, kalau sebenarnya kalau kamu percaya ya, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu bisa mengatakan pada gunung itu pindah. Katanya ada loh, memang benar-benar gunung yang pindah katanya ya. Kalau pernah dengar ceritanya nggak? Ada loh katanya ya. Ada apa itu pindah atau apa ya? Pindah benar gitu ya. Jadi ternyata bisa pindah. Karena tidak ada yang mustahil. Kalau pindahnya dengan gunung di bawahnya. Harus dilakukan dengan doa dan puasa dalam rangka dalam penyusian kejahatan. Jadi iman yang dapat memiliki iman dapat memindahkan gunung, artinya itu iman yang besar. Tapi sebenarnya dibilang ternyata nggak usah besar-besar amat, iman sebiji sesawi aja sebenarnya udah bisa menggerakkannya. Sekali lagi tadi ya, mujizat yang benar-benar bisa definisikan, mendefinisi mujizat yang menurut orang lokal itu ya. Nah ternyata sesuatu banget sebesar itu kecil banget. Kayak berkelas kan lebih kecil, tapi itu kecil banget. Saya dulu pernah lihat sih, kayak kecil banget sesawi. Jadi ternyata itu cuma diperlukan iman sebiji sesawi loh. Nah, tapi jangan-jangan sebiji sesawi aja nggak ada. Ya. Nah, dikatakan di sini ya. Ini sekali lagi ini ulang-ulang lagi di Yakobus, ada di Galatia, ada di Roma, ada ya. Bahwa kalau percaya diperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini berbicara sesuatu nggak cuma. Tapi kalau ulang gini, itu berarti benar-benar harus kita ingat gitu. Kalau kita percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan ditambahkan Abraham disebut sahabat Allah. Percaya. Ini sebagai penutup ya, saya mengatakan ketika di Lukas ya, ini sebenarnya kisah mengenai janda miskin yang bolak-balik diusul-usul juga minta pada kalapun sebenarnya. Itu Yesus bilang, jika anak manusia itu datang, sebenarnya yang dicari adakah dia mendapati iman di bumi. Di dalam 11 itu juga mengatakan bahwa tanpa iman tidak ada yang berkenan atau tidak berkenan. Ini yang bisa saya bagikan untuk tema kita mengenai teladan dari Bapak orang beriman, Bapak Abraham, iman yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ujuk-ujuk doa dari Bapak Ibu yang membutuhkan. Bersatu lagi. Ya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami, Allah
Terima kasih kami boleh berkumpul bersama sebagai persekutuan orang beriman. Ya Allah, Engkau tahu pergumulan setiap kami dalam kehidupan kami. Engkau yang paling mengerti ya Tuhan, dan kami percaya Engkau peduli ya Tuhan. Engkau peduli pada kehidupan setiap kami. Kiranya Tuhan ujung-ujung doa yang disampaikan di sini, kami percaya boleh Kau dengarkan ya Tuhan, dan perbuatlah apa yang hatimu kehendaki. Engkau tahu yang terbaik ya Tuhan. Mungkin ada yang mohon kesembuhan, mohon jalan keluar dalam kesulitan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, dan dalam hal-hal yang simpul-simpul yang menyulitkan dan menjadi penghalang. Tuhan, kiranya Engkau jangan lewatkan kami, doa-doa kami, doa-doa sahabat-sahabat kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bantulah dan tolonglah kami. Bebaskanlah kami dari segala penghalang yang menghalangi kami untuk maju di dalam kerohanian dan pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menghadapi iman yang percaya kepadamu. Tuhan, berikan jalan keluar sehingga kami dapat terbebas dari segala kesulitan dan kesembuhan bagian sakit. Kami percaya doa-doa sudah sampai kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya apapun yang akan Kau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Biar kami boleh mempunyai damai sukacita dan kelegaan, karena kami tahu Engkau sudah berkati, dan kami tahu Engkau akan melakukan sesuatu. Apapun itu, kami akan dengan tulus ikhlas menerima. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bu Rosari untuk malam hari ini. Siapa yang merasa diberkati malam hari ini dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Rosari? Terima kasih Bu, biar Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarga. Dan saat ini bahwa kita sungguh bangga bahwa kita boleh ada, kita punya Allah yang luar biasa, yang membuat kita semakin kagum, semakin takjub akan Dia. Kita iringi persembahan kita katakan bahwa sungguh ku bangga Bapa. You
Christine. Bapak Ibu saudara terkasih, setelah 2 minggu lebih ya kita tidak berjumpa malam hari ini, kita berjumpa dengan berkat yang Tuhan sediakan melalui kehadiran saudara kita Ibu Rosari Ananta yang berbagi kasih melalui kesaksiannya dan men-sharingkan bagaimana iman Abraham yang menjadi bapak kita semua. Kita percaya bahwa kita juga bapak, orang-orang beriman ya, jadi bapak Abraham adalah bapak kita yang mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Oke, terima kasih Ibu untuk penguatannya pada malam hari ini. Kiranya apa yang pada malam hari sudah di-share kepada kami semua boleh semakin mempertajam iman kita kepada Tuhan seperti yang diajarkan melalui kehidupan Bapak Abraham, dan senantiasa Tuhan memberkati segala pekerjaan, pelayanan keluarga dan segala sesuatu yang saat ini didoakan oleh Ibu Rosari. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kemarin kita boleh beberapa minggu, kita akan terus tancap gas ya. Minggu depan akan terus diundang, kita akan kembali bersekutu di tempat ini untuk sama-sama puji Tuhan, mendengarkan pewartaan kasih Tuhan, dan terlebih untuk minggu depan tanggal 29 April kita akan berjumpa di dalam persekutuan doa dengan tema berjaga-jagalah dan nyalakan rohmu. Ya, berjaga-jagalah dan nyalakan rohmu. Rohmu apa api mau dinyalakan? Api Roh Kudus yang mau kita nyalakan di dalam diri kita ya. Bersama dengan Brother Alex Yuniarto, kita ajak teman-teman dan sahabat kita yang mungkin pada malam hari ini masih struggle dengan kesibukan dan habis tinggal liburan. Minggu depan kita ajak lebih banyak lagi teman dan sahabat untuk datang bersekutu bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, kembali kami informasikan tidak bosan-bosan bahwa persekutuan doa kita memiliki komunitas basis yang senantiasa diselenggarakan untuk kita semua, dan sampai dengan saat ini masih kita bertemu melalui Zoom meeting setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas basis Kombas, apa itu, bagaimana cara bergabung dan kegiatannya apa aja, boleh menghubungi Sis Ursula di 0858 855566077. Dan ini juga ada satu lagi kegiatan kita nih, aktiviti kita setiap hari yang mengajak kita untuk terus memupuk iman percaya kita melalui membaca firman. Satu hari 2 bab saja. Teman-teman boleh bergabung di asiknya baca Alkitab. Dan bagi teman-teman yang sampai dengan saat ini belum bergabung, boleh menghubungi kembali Sis Ursula 0858 855566077. Gak usah takut untuk bergabung di dalam Kompas ataupun di dalam ABA. Semuanya akan memberikan kekuatan dan semakin memupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Dan teman-teman tadi kalau sudah diedarkan kantong warna biru, warna merah, itu menjadi persembahan kita pada saat ini. Ketika teman-teman merasa terberkati dan rindu untuk terus memberkati persekutuan doa ini, segala pelayanannya boleh menambahkan berkatnya kepada PDPK Kabunda Hati Kudus dengan transfer ke rekening BCA atas nama Julia Budianto 24105880884. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu bagikan kepada kami, ini boleh menjadi percikan api yang akan terus membakar api Roh Kudus di dalam diri kita dan untuk melayani sesama kita melalui persekutuan doa ini. Dan tadi Ibu Rosari mendoakan uji doa di depan itu. Pada saat Bapak Ibu datang itu boleh mengisi form yang sudah disiapkan oleh tim. Tapi ada satu, kalau Bapak Ibu terus rindu untuk dibawa dalam doa, boleh menyampaikannya melalui WA ke 089601111397 dan uji doa ini adalah bentuk pelayanan kami untuk teman-teman dan dukungan doa untuk setiap teman-teman yang rindu dan akan didoakan di dalam setiap pertemuan tim. Ya, ini akan menjadi tugas besar kita bersama untuk mendukung teman-teman yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan dan kita mendukungnya di dalam doa. Bapak Ibu terkasih, mungkin saya mau melihat adakah yang hari ini pertama kali hadir. Boleh bagi berdiri biar kita tahu nih minggu depan mengingat beliau kemarin hadir. Selamat datang sis, jangan bosan minggu depan datang lagi.
itu cuma gini ya, semuanya mudah. Dan dengan sis siapa? Sis Vero. Minggu depan saya undang kembali teman-teman, mengundang welcome untuk sis Vero datang, mungkin membawa temannya yang hari ini belum bisa membawa, minggu depan dibawa lebih banyak lagi ya. Selamat datang dan selamat bergabung dengan persekutuan dalam PDPKK Muda Hati Kudus. Dan nanti ketika pulang kita semua mendapat berkat dalam bentuk ya makanan yang mungkin bisa mengganjal sedikit kekurangan energi kita ya. Itu adalah bagian dari teman-teman yang berbagi berkat untuk kita semua. Nah, saya mau mengajak teman-teman yang ini juga untuk berbagi melalui konsumsi, membagikan berkatnya melalui konsumsi, boleh menghubungi Sis Vina di 0858 9008 3889. Ini dari kita untuk kita semua. Dan kita percaya bahwa 5 roti doa ini diperlukan untuk kita semua. Tidak ada yang berkekurangan karena kita semua berbagi dengan hati yang mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, PDPKK Daerah Barat 1 akan menyelenggarakan Praise and Worship Night pada tanggal 20 Mei 2024 jam 7 malam di Gereja Bunda Hati Kudus seperti pada malam hari ini ya. Tetapi ini persekutuan bersama dengan teman-teman se-Denat Barat 1. Setelah hari Minggu kita merayakan Pentakosta, hari Senin kita akan merayakan aksi Tuhan melalui Praise and Worship Night bersama dengan Romo yang ganteng, Romo Steminata PR. Ada yang belum kenal? Belum kenal, nanti datang biar bisa kita mungkin bisa foto bersama atau bertukar nomor WA ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Sis Christine. Terima kasih Kak Bebit. Demikian malam hari ini dan kita sudah di penghujung dari persekutuan doa kita. Jadi kita mulai jam 7. Kita mulai dengan doa, tentu kita menutupnya juga dengan doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan saya mohon Ibu Rosari untuk doa penutup untuk kita semua. Sebelum doa ada satu hal yang saya mau sedikit ya untuk belajar. Jadi hari ini persis banget ya, saya mengalami satu kesaksian mujizat ya. Dari Santo Antonius Padua. Adik saya lagi lari maraton. Hari Kamis kehilangan satu tas. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saya bilang doa pada Santo Antonius Padua. Saya doa saya lari bilang tasnya utuh kaki ketumpuk sama panitia. Saya juga bingung ya. Dia maraton lagi. Dan itu hilang dan dia udah pulang. Itu benar-benar menurut saya memang saya sebagai rasa terima kasih saya kepada Santo Antonius Padua, saya mau mewartakan juga Santo Antonius Padua itu siap kalau kita ketika ada keperluan seperti ini, bukan cuma barang yang mungkin mungkin dalam tanda kutip ya yang kehilangan kita kembali ke gereja, dia kembali ya cinta Tuhan atau dia bisa bersama Antonius Padua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Dan suatu kebetulan kami boleh mendengarkan apa-apa yang Kau sampaikan kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan, jagalah kami ya Tuhan, peliharalah kami ya Tuhan, segala penuhnya iman dan hidup Tuhan, dan berkenan kepadamu. Biar kami boleh hidup kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami boleh menjadi sahabat Allah seperti juga Bapa kami, Bapa Abraham. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati persekutuan PDPKK Bunda Hati Kudus, seluruh anggotanya dan keluarga dan seluruh umat paroki Bunda Hati Kudus. Kiranya Kau berkati dan berkat melimpah berkat Tuhan. Kiranya Kau tumbuhkan, Kau tambahkan iman, damai, sukacita dalam setiap
kesulitan, sehingga dia boleh lebih lagi